Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rifda Salsabila, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu perpustakaan semester 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital, saya akan mengangkat topik mengenai baba matematika dalam video kali ini. Kalau kita telisik dari zaman ke zaman, sepanjang sejarah peradaban manusia, matematika selalu menjadi bagian penting dalam munculnya prinsip-prinsip sains baru, mulai dari teknologi komputer, astronomi, strategi perang, peralatan komunikasi, strategi permainan, dan banyak lainnya, selalu menggunakan matematika sebagai bagian dasar pembentukan polanya. Sebagai ilmu yang selalu menjadi momok menakutkan di kalangan pelajar ini, matematika justru semakin menarik untuk dicari tahu asal-usulnya. Lalu bagaimana ia berperan dalam peradaban manusia? Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memperkenalkan Al-Khawarizmi, yang merupakan bapa matematika dunia, ilmuwan muslim penemu aljabar dan angka nol. Tidak hanya itu, Al-Khawarizmi juga yang menemukan asal-usul serta kegunaan angka 1-9 dalam kitabnya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of Calculation of the Hindus. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Hifah, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khawarizmi dengan nama algoritmus atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Al-Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu, hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rashid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Baitul Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Baitul Hikmah adalah lembaga penerjemah pusat penelitian ilmu pengetahuan juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Tempat tersebut menjadi ruang perkumpulannya para ilmuwan. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Baitul Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya menjadi terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi ia terjemahkan ke bahasa Arab. Kemudian buku yang berisi ilmu geografi yang ditulis Ptolemus, seorang ilmuwan Yunani, pun berhasil ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Nah, keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai dunia membuat Al-Khawarizmi melahirkan banyak karya. Karya terbesarnya adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari dunia sampai saat ini. Karyanya tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diophantus. Berangkat dari karya Diophantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak sekali permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi dinobatkan sebagai bapa aljabar. Bahkan pemikiran-pemikiran barat pun mengakuinya. Seperti menurut matematikawan barat Kranz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khawarizmi Algebra,
Krenz mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diofantus. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka 0. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan-kegunaan angka, termasuk angka 0. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang dalam bukunya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga angka 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku-buku karya pemikiran Al-Khwarizmi ini, orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung kelipatan 10, 100, 1000, begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar, Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar pada perkembangan teknologi hari ini. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jantung ilmu informatika komputer loh. Dari semua karya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Begitulah kiranya gambaran tentang Bapak Matematika kita ini. Tentunya Al-Khwarizmi dapat menyalurkan karya-karya yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Didasari rasa ingin tahu yang tinggi dan keterbukaannya terhadap pemikiran-pemikiran asing. Selain itu, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid sampai dengan Al-Ma'mun yang mencintai ilmu pengetahuan membuat Al-Khwarizmi bisa terus mengembangkan pemikirannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.